fenomenanya dulu. Stabilitas kolom ini, yang namanya kolom itu elemen struktur yang vertikal ya, seperti ini, tiang ini, tiang ruangan yang ada di sini. Semua elemen yang vertikal. Nah, elemen vertikal ini punya masalah stabilitas kalau dia mengalami tekan. Begitu ya. Kenapa? Kalau gayanya relatif kecil terhadap ukuran kolomnya begitu. Ini masih perilakunya masih sama seperti apa yang kita pelajari di awal semester ini. Ada tegangan di dalamnya, kemudian deformasinya memendek ya. Mendek aja. Tapi kalau P-nya sampai pada suatu nilai tertentu, perilakunya berubah. Tidak lagi memendek, tapi kira-kira gimana? Anda bayangkan angkat atau apa gitu, atau kalau Anda masih punya penggaris plastik, Anda bayangkan penggaris plastik Anda. Jadi dia akan melengkung keluar situ ya. Ini terjadinya mendadak ya. Kalau yang deformasi itu pelan-pelan ya. Dengan gaya yang kecil dia tambah pendeknya kecil ya. Sepersekian mili gitu. Tambah gayanya makin besar deformasinya. Tambah gayanya makin besar lagi. Tapi yang ini terjadinya tiba-tiba, dan nanti kita akan bisa buktikan bahwa deformasi ini bisa sampai tak hingga. Ya kayak penggaris plastik Anda, begitu dia melengkung, kalau Anda kasih tekan terus ya sampai patah dia akan ke situ terus. Ya. Jadi fenomena mendadak itu artinya perpindahan yang mendadak yang tanpa pemberitahuan, artinya itu elemennya punya masalah kestabilan. Stabil itu kalau di struktur, sesuatu sistem yang stabil itu tidak boleh mengalami perubahan mendadak. Kalau berubahnya pelan-pelan gitu sampai putus sih boleh aja, tapi ngasih tahu gitu. Seperti Anda narik baja di lap di bahan yang lalu, tarik gitu tambah lama tambah panjang akhirnya putus ya. Itu ada pemberitahuannya ya deformasi yang besar itu. Kalau ini nggak ada pemberitahuannya. Jadi itu masalahnya stabilitas. Dan ini harus kita hindari. Nggak boleh sampai ini terjadi ya. Begitu. Nah, menghindarinya bagaimana? Ya gaya P-nya dibatasi ya. Jadi untuk satu kolom dengan ukuran tertentu, dia punya batas nilai P tekan yang bisa dia terima. Meskipun mungkin tegangannya masih kuat ya. Begitu. Kalau tegangannya sudah nggak kuat sebenarnya udah nggak masalah ya, udah gagal. Udah hancur duluan gitu ya. Jadi karena memendek terus hancur tanpa ke sana gitu ya. Tapi fenomena ini harus dihindari. Nah, kita coba gambarkan keseimbangannya dulu. Saya bikin gambarnya biar enggak. Ya. Jadi kalau bagian yang melengkung ini saya potong. Ada gaya P yang sepotong di situ. Mestinya ada normalnya ya, P juga ya. Keseimbangan vertikalnya. Tapi karena dia melengkung pasti ada momennya gitu ya. Momen gitu. Dan ini Y gitu ya. Deformasinya ya. Defleksi. Ini X gitu ya. Ini kayak balok tapi saya putar gitu. Boleh saja sih yang ini tuh strukturnya kita anggap begini juga boleh. Terus ditekan gitu ya. Dengan gaya P. Di sini mestinya ada reaksi P juga ya. Nah, kalau ini besar, ya nanti akan melengkung gitu ya. Jadi ini. Untuk kolom gambarnya seperti ini. Kalau balok ya tinggal diputar saja. Nah, ini keseimbangan momennya bilang apa nih? Saya samain biar enggak ini. Oh, ya. M tambah PY gitu ya. Sama dengan 0 gitu ya. Momen ini tambah P kali Y. Ini couple dari P dan P ini jaraknya Y. Jadi ada momen ditambah dengan PY sama dengan 0. Nah, momen sendiri baru, karena ini ada Y, kita tadi sudah punya hubungan antara momen dengan Y. M per EI itu adalah D2Y dx kuadrat. Jadi kalau M saja, itu adalah EI D2Y dx kuadrat tambah PY
sama dengan 0. Kalau EI-nya mau saya pindahkan ke sana, kita punya EI, kok EI lagi. D2Y deh, kuadrat itu Y2 aksen ya. Y2 aksen tambah P per EI, Y sama dengan 0. Persamaan keseimbangan kita menghasilkan persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini. Apa solusinya dari persamaan diferensial itu? Atau bagaimana mencari solusinya? Ini persamaan diferensial biasa kan ini? Ini P dan EI ini kan konstanta, angka aja nih. Y2 aksen tambah sekian Y sama dengan 0. Mencari solusinya gimana? Diapakan? Oh, ini nggak bisa diintegralkan. Kalau bisa di separate apa? Separasi variabel bisa ya. Ini yang biasa. Gimana caranya? Ini justru yang paling mudah biasanya. Kita metode koefisien tak tentu, ini undetermined koefisien. Anda pakai Kreyszig atau pakai apa? Ya, di Kreyszig namanya metode koefisien tak tentu. Diapakan dulu? Iya, untuk nyari persamaan karakteristik gimana caranya? Anda pakai Y atau pakai apa hurufnya dulu? Y ya? Ya gini. Terus dimisalkan gitu ya. Kita misalkan dulu jawabannya, terus kita cobakan benar nggak jawabannya. Nah, nanti waktu mencocokkan itu muncul persamaan karakteristik. Jadi apa yang kita misalkan? Terserah aja sebenarnya, bebas gitu ya. Saya ingin jawabannya begini, cobain aja masukin situ. Kalau benar berarti itu jawabannya. Gitu. Ya. Apa yang dipakai biasanya? Enggak gitu. Eksponensial rasanya. E pangkat lambda X gitu ya. Ini yang kita misalkan ya. Jadi kalau ini benar, kalau saya masukin ke situ ya jadi benar gitu ya. Coba kalau ini solusinya, Y2 aksennya apa? Ini saya jadi ngajarin Andrek jadinya. Ya ini saya nggak mau lama-lama di sini. Ini turunkan 2 kali dapatnya lambda kuadrat ya. Lambda X. Kalau saya masukin lagi ke situ, jadinya apa? Lambda kuadrat, ini kan lambda kuadrat eksponensial lambda X gitu ya. Yang ini ditambah P per EI eksponensial lambda X sama dengan 0 gitu ya. Y2 aksen dan Y kita masukkan ke persamaan diferensialnya. Ini bisa kita keluarkan. Lambda kuadrat tambah P per EI eksponensial lambda X sama dengan 0 ya. Ada 0 di ruas kanan, ada yang dalam kurung dan ada ini. Salah satu harus 0 atau dua-duanya 0. Eksponensial lambda X nggak pasti 0, nggak pernah 0 malah ya. Jadi yang harus 0 itu adalah yang di dalam kurung ya. Jadi lambda kuadrat tambah P per EI harus sama dengan 0. Ini yang Anda kenal sebagai persamaan karakteristik ya. Artinya agar pemisalan kita tadi benar ya, di mana lambdanya sembarang ini. Ini kita nggak tahu nih lambdanya berapa sih lambda ini gitu ya. Oke, kita masukin aja. Masih cocok, tapi ada ketentuannya. Jadi lambdanya harus memenuhi ini, baru pemisalan kita tadi benar gitu ya. Nggak bisa sembarang lambdanya. Lambdanya harus memenuhi ini. Berapa nih lambdanya? Lambda kuadrat minus P per EI. Jadi negatif, jadinya imajiner ya. Jadi lambdanya adalah plus minus I akar P per EI gitu ya. Masih ada waktu sebentar. Oke, nah sekarang ternyata cuma 2 ya. Cuma 2 lambda yang memenuhi kalau misalkan begini. Jadi Y-nya apa?
Nggak sembarang lambda bolehnya, cuma 2. Satu plus I akar P per I, satunya minus I akar P per I. Jadi Y-nya? Jadi Y-nya apa sekarang? Ini benar-benar nggak, kan unrack-nya masih sekarang sambil jalan kan? Atau ini bukan unrack, ini kalau matematika dulu. Belum setahun. Tadi saya misalkan yang gini, sekarang ada 2 lambda yang memenuhi. Jadinya Y-nya harus kombinasi linear dari keduanya gitu ya. Yang satu lambda 1x, satunya lagi eksponensial lambda 2x. Kombinasi linear ya kita kasih konstanta aja gitu ya. Jadi ini benar nih kalau begini. Oke, C1 C2 dapat dari mana? Kondisi batas ya. Ini kan di sini kita tahu nih Y-nya 0, di ujung yang satunya Y-nya juga 0 gitu. Kondisi batas. Oke ya, lambdanya kalau saya masukkan C1 eksponensial minus I akar P per EI X tambah C2 eksponensial I akar P per EI X. Eksponensial pangkat imajiner itu apa sih? Apa? Eksponensial pangkat imajiner. Imajiner kali sesuatu gitu. Eksponensial pangkat pi yang jadi itu ya. Ini apa sih? Biasanya kalau di kelas lanjutannya nanti di semester atau di 2 semester lagi, saya minta ini Anda plot gitu. Apa yang Anda lakukan kalau harus mengeplot ini? Kalau eksponensial yang bukan imajiner gampang gitu kan ya. Kalau pangkatnya positif naik terus. Kalau pangkatnya negatif dia turun menuju 0 gitu ya. Tapi kalau pangkatnya imajiner gimana? Sin hiperbolik itu kalau tidak imajiner justru. Berarti kalau imajiner sinus dan kosinus ya. Jadi Euler itu punya identitas yang bilang sinus X itu adalah apa ya? Mudah-mudahan saya nggak salah. Minus IX tambah IX per 2 gitu ya. Ya, jadi kombinasi dari eksponensial pangkat imajiner plus dan minus itu bisa kita tuliskan dalam bentuk sinus dan kosinus ya. Jadi yang ini bisa saya tuliskan langsung aja di sini karena saya pinginnya yang sinus kosinus itu. Y sama dengan C1 C2-nya saya ganti karena konstantanya nanti berubah. A sinus argumennya akar P per EI X tambah B kosinus akar P per EI X gitu ya. Nah, A dan B kita cari dari kondisi batas. Ya. Oh, ini min ya. Iya ya. Kenapa? Oh, ini I gitu. Ya, gitulah. Pokoknya saya cuma mau bilang bahwa kombinasi, ini kan konstanta ya. Dan kita masih pegang konstanta C1, C2 yang boleh kita ganti-ganti berapapun nilainya. Jadi kombinasi eksponensial pangkat imajiner positif dan negatif, itu bisa kita tuliskan sebagai sinus dan kosinus. Yang kosinus tambah tandanya kan ya. Jadi ini kan semua masih bisa berubah-ubah dengan C1, C2. Jadi kita bisa tuliskan sebagai kombinasi sinus dan kosinus dengan konstanta yang lain. Ya. Begitu. Nah, konstantanya kita cari dari kondisi batas ya. Kalau ini panjangnya L, dia nggak mengalami perubahan di 0 dan di L. Kalau seperti balok tadi yang saya gambarkan horizontal ya. Jadi Y0 sama dengan 0 dan YL-nya sama dengan 0 ya. Oke, Y0 sama dengan 0 dapatnya apa? Kalau ini 0 jadi 1. Kalau ini 0 habis 0. Jadi B sama dengan 0 ya. Udah nggak kepakai B-nya. YL sama dengan 0. Masukin L sini ya. A sinus
akar P per EI L sama dengan 0. Terus ini artinya apa? Kalau A yang sama dengan 0, nggak jadi deformasi ini. Karena A-nya 0, B-nya 0, Y-nya ya 0 aja terus. Yang ini itu ya. Yang lurus tadi. Bukan versi yang tidak stabil. Jadi kita nggak pingin A sama dengan 0. Artinya, yang ini yang harus 0. Jadi, sinus akar P per EI L harus sama dengan 0. Jadi argumennya harus berapa? Akar P per EI L sama dengan 0, terus Pi 2Pi NP gitu ya. E, I, dan L itu properti baloknya. P itu gayanya. Yang kita ingin cari kan gayanya. Berapa besar gayanya yang menyebabkan dia mengalami begini gitu ya. Artinya kalau ini 0, nggak ada artinya juga. Kalau gayanya 0, nggak akan begini gitu. Pasti lurus aja. Nggak ada yang mengganggunya ya. Jadi yang 0 tidak kita pakai. Yang kita pakai cuma Pi, 2Pi, NP. Jadi P-nya ya. Simpinal. Ya. Oke, jadi saya pinginnya P ya. Jadi sisanya saya pindahin ke sana. Artinya harus dikuadratkan ya. N kuadrat Pi kuadrat. Terus EI per L kuadrat gitu ya. P-nya ya. Jadi fenomena ini terjadinya kalau P-nya sama dengan segini aja. Tepat segini. Pi kuadrat EI per L kuadrat, 4 Pi kuadrat EI per L kuadrat, 9 Pi kuadrat EI per L kuadrat, dan seterusnya. Kalau enggak bisa. Keseimbangannya enggak terjadi. Yang terjadi yang lurus ya. Jadi ini memang sangat tidak stabil, termasuk dengan gayanya juga ya. Jadi dia lurus aja, pas gayanya segini melengkung ke sana. Tapi kalau dilebihin lagi nggak jadi, lurus lagi. Ya. Cuman kalau untuk struktur kita nggak pingin begitu ya. Misalnya ada bebannya diakibatkan orang lewat di atas atau kendaraan ya. Kalau ini kolomnya mendukung jembatan di atasnya. Kalau persis segini dia melengkung gini, fenomena ini namanya buckling ya. Melengkung ini. Buckling kalau di Indonesia kan tuh tekuk rasanya. Jadi kalau pas bebannya pas dia buckling. Kalau udah lebih dari situ nggak buckling lagi. Cuman kalau struktur kita sudah terlanjur buckling, kalau struktur kaku seperti ini nggak bisa kembali dia. Sudah terlanjur rusak ya. Jadi yang pertama pun harus kita hindari. Artinya kalau kita mau membatasi P, P-nya harus lebih kecil daripada ini yang pertama. Ya. Jadi syaratnya ini P disebutnya P kritis ya. Gaya yang menyebabkan tidak stabil itu ada indeks kritis. Dan diambilnya yang pertama. Jadinya N-nya sama dengan 1. Sehingga untuk kolom yang mengalami tekan, P itu harus lebih kecil dari P kritis. Tentuan. Jadi ada 2 hal yang harus diperiksa. Oke. Oh, yang belum kita cari adalah A-nya. A-nya berapa? Kalau sin-nya 0, A-nya? Itu kolomnya saya perpanjang. Gini, gitu ya. A-nya boleh? Boleh berapa aja kan ya? Kan kalau N-nya 1 itu sinusnya gini ya. Kan ini sinus N, mana P-nya? N Pi kuadrat dan seterusnya begitu, sinusnya 1 begini. Ininya boleh berapa saja, ini yang A kan, amplitudo kan ya. Amplitudo sinusnya kan.
Dan A-nya boleh berapa saja, tak hingga juga boleh. Karena keseimbangannya tetap terpenuhi. 0 ya. Kan kalau ininya tak hingga, selama ininya 0 artinya terpenuhi. Jadi deformasinya bisa besar sekali. Dan memang tidak kita inginkan. Oke, nah kalau sudah dapat ini, yang itunya sisanya bisa kita lupakan. Kita pakainya ini aja. Jadi untuk kolom yang mengalami tekan, atau elemen apapun yang mengalami tekan, struktur rangka misalnya ya. Sudah lewat belum waktu saya? Belum, masih. Struktur rangka. Yang begini. Nih. Kalau untuk yang tarik, yang mengalami tarik, sigmanya sama dengan N per A, harus lebih kecil dari sigma izin. Tapi untuk yang tekan, selain ini, ada satu lagi ketentuan ini. Jadi N-nya, untuk yang tekan, ini untuk berlaku untuk tarik dan tekan, sementara untuk tekan, N harus lebih kecil daripada P kritisnya. Jadi ada 2 pengecekan khusus untuk elemen tekan. Nah, lanjutannya kalau ini kan gayanya, ini tegangan. Kalau di baja, nanti di semester depan Anda ketemu baja, ini dijadikan tegangan juga. Biar sama ngeceknya ya. Ini kan tegangan. Kalau ini mau dijadikan tegangan, kita harus, mana yang bisa ini ya, bagi dengan luas penampang aja kan ya. Jadi ada istilah tegangan kritis, sigma CR. Ini tegangan kritis, itu adalah PCR per A. P kritis dibagi luas penampang. Jadi V kuadrat EI per L kuadrat A gitu ya. Nah, ada kuantitas properti penampang satu lagi. I dan A itu kan ukuran penampang ya. Jadi ini biasanya disatukan. Hurufnya R ya. Itu adalah akar I per A. Disebutnya jari-jari girasi. Jari-jari girasi ya. Jadi akarnya yang jari-jari girasi, kalau ini I per A saja jadinya R kuadrat. Jadi tegangan kritis I kuadrat E R kuadrat per L kuadrat. Gitu. Nah ini biasanya digabungkan ya, R dengan L ini jadi begini. I kuadrat E dibagi dengan L per R kuadrat. L per R ini disebut sebagai angka kelangsingan. Kelangsingan. Jadi ukuran kekritisan kolom terhadap tekuk ini, terhadap bahaya buckling ini disebutnya kelangsingan, angka kelangsingan itu. Jadi kalau kolomnya langsing, dia rawan terkena ini. Kalau kolomnya disebutnya apa ya? Kolom lawannya langsing apa? Lawannya langsing apa? Kalau di istilahnya cuma pendek aja. Jadi kalau itu slender kolom, yang satunya short kolom ya. Jadi pendek aja. Jadi kolom yang relatif pendek tidak akan terkena gini. Dia hancur duluan sebelum langsing. Nah, itu ditentukan oleh angka ini. Makin kecil angka kelangsingannya, artinya makin pendek kolomnya, makin tidak takut terhadap ini bucklingnya.